Jangan karena kau merasa Gerindra kau berbuat menyimpang, berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra akan melindungi kau. Tidak. Presiden Prabowo konsisten dengan sikapnya yang tidak melindungi kader Partai Gerindra yang terlibat kasus korupsi. Ketika dua kader Partai Gerindra yang kebetulan menjabat kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Prabowo yang juga ketua umum partai berlambang kepala Garuda itu sama sekali tidak bersikap apapun. Begitu pula pimpinan Partai Gerindra lainnya yang justru menghormati langkah KPK yang telah menetapkan dua kader partai tersebut sebagai tersangka kasus korupsi. Kedua kepala daerah itu adalah Bupati Pati, Sudewo, dan Wali Kota Madiun, Maidi. Keduanya diringkus KPK dalam suatu operasi tangkap tangan atau OTT pada hari Senin 19 Januari 2026 di saat Presiden Prabowo sedang berada di London, Inggris. Bupati Sudewo ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati bersama 7 orang lainnya, yakni 2 camat, 3 kepala desa, serta 2 orang calon perangkat desa. Dalam OTT tersebut, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam jumlah besar. Dugaan KPK, uang itu merupakan hasil jual beli jabatan dengan mematok harga tertentu untuk setiap jabatan perangkat desa yang akan diisi. Sebelumnya, ratusan warga Kabupaten Pati sempat mendatangi gedung KPK pada 1 September 2025 guna menggelar aksi damai dan beraudiensi dengan pimpinan KPK. Mereka menuntut KPK agar segera menangkap Bupati Sudewo. Dan sekarang, Sudewo bersama 7 orang lainnya dengan sangkaan serupa sudah mengenakan rompi oranye sebagai tahanan KPK. Sementara itu, Wali Kota Madiun, Maidi, yang ditangkap pada hari yang sama dengan penangkapan Bupati Pati, Sudewo, dicokok KPK atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dengan modus imbalan proyek dan penyalahgunaan dana CSR serta gratifikasi lainnya di lingkungan pemerintahan Kota Madiun. KPK menduga praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi itu telah dilakukan Wali Kota Maidi sejak menjabat sebagai Wali Kota Madiun periode 2019-2024 dan kemudian berlanjut pada periode 2025-2030. KPK juga menemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak jutaan rupiah yang diduga merupakan hasil pemerasan. KPK pun menangkap dan menahan Maidi beserta 2 orang lainnya sebagai tersangka. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto serta para pimpinan Partai Gerindra lainnya tidak melakukan intervensi apapun atas kasus ini, namun membiarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, sesuai sikap Prabowo yang tegas tanpa tedeng aling-aling bahwa pihaknya tidak akan pernah melindungi kader Partai Gerindra yang ketahuan melakukan tindak pidana korupsi. Sikap Presiden Prabowo dan pimpinan Partai Gerindra lainnya dalam kasus ini mendapat apresiasi dari Mahfud MD, mantan Menko Polhukam dan mantan calon wakil presiden dari kubu PDIP yang kini menjabat sebagai salah satu anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Melalui podcastnya, Mahfud MD Official, mantan Menko Polhukam ini menyatakan hormatnya kepada Presiden Prabowo dan pimpinan Partai Gerindra lainnya yang membiarkan saja kedua kader partainya diproses secara hukum. Hal ini, kata Mahfud, akan semakin menghimpun dukungan dan simpati masyarakat terhadap Partai Gerindra. Hormat kepada pemerintah. Kenapa? Karena tidak mengintervensi. Oh, oke. Iya kan? Tidak diintervensi, tidak ada peringatan apa-apa, tidak ada teguran gitu. Oh, maksudnya karena ini orang partai politik yang punya hubungan dekat dengan pemerintah, iya. gitu. Meskipun tidak partai politik, biasanya pemerintah kan, loh, kok terjadi begitu kok, gitu. Saya tidak diberitahu. Nah, berarti ini mungkin sudah diberitahu dan membiarkan. Silahkan kalau korupsi diambil kan gitu. Meskipun KPK tidak harus meminta izin, kan, Pak? Saya kira pemerintahan Pak Prabowo dalam hal ini bagus, biarkan aja. Apalagi ditambah 2 orang ini, Madiun dan Pati kan orang Gerindra ya. Partai Gerindra, partai yang satu partai dengan presiden. Ya. Iya, kalau mau dilindungi kan gampang aja presiden. Halangi gitu, tapi oleh presiden biarin aja. Gitu dan ya? bagi saya itu akan lebih bagus bagi Gerindra. Biarin aja meskipun anak buah saya, nanti yang ngurus di situ anak buah saya juga kan bisa. Iya tuh, ganti orang Gerindra yang lain, meskipun mungkin jabatannya bukan bupati, tetapi misalnya ketua DPC-nya, ketua DPW-nya, ambil yang bagus-bagus. Ini kesempatan Gerindra ini menghimpun dukungan, simpati dari masyarakat. Oh iya, Gerindra nggak ikut campur loh, gitu. Saya juga hormatlah pada Gerindra tidak ikut campur, Presiden juga tidak marah-marah. Sikap Presiden Prabowo jelas dan tegas. Dirinya tidak akan melindungi kader Partai Gerindra jika melakukan korupsi.
Peringatan itu pernah disampaikan secara langsung kepada kader Partai Gerindra yang terpilih menjadi gubernur, wali kota, dan bupati agar tidak mengkhianati rakyat. Peringatan ini ditegaskannya lagi saat Prabowo memberikan sambutan pada peringatan hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, 12 Desember 2024. Ya, saya juga sudah sampaikan di kalangan partai saya, Gerindra, jangan karena kau merasa Gerindra kau berbuat menyimpang, berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra akan melindungi kau. Tidak. Ini semua saya sampaikan kepada yang menang-menang, gubernur, wali kota, bupati, banyak mereka. Apa yang saya sampaikan waktu mereka menang? Selamat kau menang, jadi pemimpin baik, jangan korupsi. Itu saya sampaikan. Karena kalau kau mengkhianati rakyat, maaf, saya yang akan pertama menindak saudara-saudara sekalian. Itu saya sampaikan ke partai saya. Karena pasti tiap institusi ada yang baik dan ada yang tidak baik. Praktek korupsi yang sudah membudaya di negeri ini tampaknya membuat para pelakunya merasa nyaman dan tidak akan merasa tersentuh hukum. Hingga perbuatan ini terus berlangsung dan berulang-ulang, meskipun sudah terbukti bahwa Presiden Prabowo tidak pernah pandang bulu terhadap para pelaku korupsi, termasuk terhadap mereka yang merupakan kader Partai Gerindra. Bukti lainnya adalah saat Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan. Prabowo tidak melakukan pembelaan apapun ketika sahabat dekatnya Edi Prabowo yang sedang menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, yang juga kader Partai Gerindra, terkena OTT KPK pada 20 November 2020. Atas dugaan penerimaan suap dalam proses perizinan usaha perikanan. Presiden Prabowo sangat menghormati proses hukum sehingga tidak pernah melindungi siapapun yang terjerat kasus korupsi, meskipun mereka kader partainya sendiri. Hal ini sangat berbeda dengan pimpinan salah satu partai politik yang langsung bereaksi keras saat kader partainya ditangkap para penegak hukum atas dugaan korupsi, lalu membuat opini publik bahwa penangkapan itu sangat bermuatan politik dan menuduh pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap kader partainya. Prabowo sudah bertekad memberantas korupsi secara total, tanpa pandang bulu, apapun resikonya. Karena korupsi yang sudah berurat berakar di segala lini, terbukti telah menyengsarakan rakyat. Dan uang hasil pampasan dari para koruptor diberikan kembali kepada rakyat, melalui program-program pendidikan bagi generasi muda yang akan menjadi pewaris dan penerus para pemimpin negeri ini. Men of our time.